Bab 981. Mungkin akan ada pengingat di suatu waktu. Mungkin ada jawaban di bintang-bintang ini, kata Nicole. Ike dan Harvey mendongak untuk mempelajarinya dengan saksama. Lihat, ada biduk besar di Bima Sakti. Ike menunjuk dengan jarinya. Jawabannya seharusnya ada di biduk, kata Nicole dengan percaya diri. Sejauh pengetahuan saya, orang-orang kuno menentukan musim berdasarkan posisi 7 bintang biduk dengan gagang ember menunjuk ke timur, yang menunjukkan datangnya musim semi, gagang ember menunjuk ke selatan, datangnya musim panas, gagang ember menunjuk ke barat, panen musim gugur, gagang ember menunjuk ke utara, semua hal bersembunyi di musim dingin. Kemungkinan besar, tingkat ini dibuat menggunakan teori ini karena hanya sedikit orang di luar negeri yang mengetahuinya, dan jelas bahwa pemilik pusat pengalaman ini adalah penduduk lokal. Masuk akal. Mari kita pelajari. Harvey mendongak dengan wajah serius. Bima Sakti menghilang tiba-tiba, dan kompas waktu muncul kembali. 10 menit telah berlalu, dan mereka akan gagal jika tidak menyelesaikan level dalam 20 menit berikutnya. Mari kita semua melihat lebih dekat, kata Nicole. Bima Sakti muncul kembali, dan mereka bertiga berkonsentrasi mempelajari misteri biduk. Setelah sekian lama mengamati, Nicole menemukan bahwa ada pegangan ember di selatan, timur, utara, dan barat, dan tampaknya perlu memilih salah satu dari keempat pegangan ember ini. Apakah Anda melihat sesuatu, Tuan Ellison? Ike tidak memahami teori orang-orang kuno, jadi dia tidak bisa membacanya. Harvey menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan ekspresi penuh pertimbangan. Menurut analisis saya, 7 bintang biduk lebih terang di selatan, dan lorong itu seharusnya adalah pintu cermin yang ditunjuk oleh jari selatan gagang ember. Dia tidak lupa menatap Nicole untuk konfirmasi. Bagaimana menurutmu, Nicole? Saya juga berpikir itu adalah pintu cermin yang ditunjuk oleh jari selatan gagang ember. Harvey langsung menatap Ike dengan sombong. Apakah saya benar? Tetapi saya melihatnya secara berbeda dari Anda. Saya tidak berpikir bahwa ketika saya melihat jari selatan gagang ember yang terang itu, saya pikir level ini dirancang sesuai dengan musim yang sebenarnya di luar. Sekarang di luar sedang musim panas, jadi pintu cermin yang diarahkan oleh jari selatan gagang ember seharusnya menjadi jalur melalui level, kata Nicole. Nicole juga ada benarnya. Harvey tahu pasti bahwa analisis Nicole lebih akurat. Kalau begitu, mari kita masuk ke pintu cermin itu, oke? Ike menatap mereka berdua. Baiklah. Nicole memimpin jalan masuk. Saat mereka tiba di depan pintu cermin, Nicole balas menatap mereka. Kalian yakin ingin ikut denganku? Keduanya mengangguk dan menatap Nicole dengan wajah serius. Bagus. Nicole mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Di dalam gelap, dan ada secercah cahaya yang perlahan terlihat saat mereka melangkah lebih jauh. Nicole merasa lega saat melihat cahaya itu, dia tahu lantai berikutnya pasti ada di depan. Benar saja, saat mereka berjalan keluar, mereka sampai di lantai kedua. Ya, kita selesai. Harvey dan Ike dengan gembira mengacungkan jempol mereka ke arah Nicole. Jangan terlalu cepat senang. Ada level kedua yang menunggu kita. Nicole menatap level di depannya dan tidak bisa berkata apa-apa tentang kegembiraan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia setuju dengan Ike sebelumnya. Ayo kita lihat apa yang ada di lantai 2. Nicole tetap di depan. Tingkat kedua terang benderang, jadi tidak terasa begitu menakutkan. Mereka bertiga berdiri di ruang kosong tanpa peralatan, petunjuk, bahkan pintu. Di mana pintunya? Kok tidak ada apa-apa di sana? Harvey melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Level ini cukup menyenangkan. Nicole melihat sekeliling dengan penuh minat. Akan sia-sia baginya jika tidak ada kesulitan dalam permainan. Apa maksudmu? Bagaimana kau bisa bertahan hidup tanpa apapun? Harvey menatap Nicole. Mungkin semuanya ada di sini. Kita hanya tidak bisa melihatnya, kata Nicole. Bab 982. Nona Riddle ada benarnya. Beberapa hal memang tidak bisa dilihat, tetapi itu tidak berarti hal itu tidak ada. Ike setuju dengan apa yang dikatakan Nicole. Rasakan dinding di sekitarnya, kata Nicole. Ketiganya berpisah dan meraba dinding. Karena dindingnya juga berwarna putih,
mustahil untuk mengetahui apa yang ada di dalam dinding hanya dengan melihat dengan mata telanjang. Jadi mereka bisa menemukan petunjuk dengan menyentuhnya. Nicole menekan dinding dengan lembut, dan selapis tangga muncul begitu saja di depannya. Ia menginjaknya dan menekan lagi di bagian atas. Lalu ada selapis tangga lagi. Ia telah menemukan polanya dan terus melakukannya. Tak lama kemudian, ia telah mencapai ketinggian sekitar 1,5 lantai. Sementara itu, Ike juga menemukan di sisinya tangga yang sama yang ditemukan Nicole. Kalian semua ada di atas sana. Apa yang bisa kulakukan? Harvey menatap mereka berdua di atas. Kau terus mencari petunjuk di sana, kata Nicole. Nicole mengulurkan tangan dan menyentuh batu bata persegi yang terbenam di dalamnya. Ia melihat ke dalam dan melihat benda bercahaya. Ia menekannya, dan seberkas cahaya melesat ke batu bata di depan Ike. Letakkan tanganmu di batu bata yang ada titik cahayanya, teriak Nicole kepada Ike. Ike meletakkan tangannya di atas batu bata, seperti yang dikatakan Nicole, dan di dalamnya terdapat cermin prisma. Ia menyesuaikan sudut prisma dan sinarnya dibiaskan ke dinding di tengah. Lihat di sana, kita harus ke sana, kata Ike kepada Nicole. Nicole tidak bisa melepaskan tangannya sekarang, atau sinar itu akan menghilang. Jadi dia menatap Harvey. Lihat apakah ada petunjuk di tanah, Harvey. Harvey mengamati tanah dengan saksama. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nicole berpikir, ada ubin persegi berpola di sini. Teriak Harvey. Injaklah, perintah Nicole. Harvey menginjaknya, dan batu bata itu pun jatuh. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, satu kakinya tertancap di lubang yang ditinggalkan batu bata itu. Nicole dan Ike terkejut, dan keduanya mengira Harvey telah melukai kakinya. Kamu baik-baik saja, Harvey? Nicole bertanya dengan gugup dan hendak turun dari atas untuk memeriksanya. Aku baik-baik saja, tidak perlu turun. Ia menenangkan diri, perlahan menarik kaki kanannya keluar, dan berdiri kembali. Sebuah jebakan kecil membuat Harvey dan Ike ketakutan. Nicole terkejut tetapi tidak takut. Jangan menginjak ubin persegi berpola. Periksa apakah ada gaya ubin persegi lainnya, kata Nicole. Harvey melihat ke depan. Di sana, di depan batu bata berpola itu, ada batu bata bundar. Tidakkah kau akan menginjaknya kali ini? Coba tekan dengan tanganmu. Harvey mendekat dan berjongkok, menekan kuat tangannya, dan ubin persegi itu terangkat dari lantai hingga mencapai ketinggian tertentu. Temukan pola yang sama dan letakkan tangan Anda di atasnya, lalu berjalanlah ke ubin persegi yang disinai sinar matahari dan tekan pola tersebut, kata Nicole. Harvey mengikuti instruksi Nicole dan menekan ubin yang membentuk lorong berbentuk es di bawahnya. Ia masuk ke bawah ubin persegi yang disinai sinar, dan dengan tekanan lembut, sebuah pintu muncul begitu saja di dinding putih tanpa celah. Harvey hendak membuka pintu, dan secara mengejutkan, melihat kombinasi 4 digit di sana. Ada kunci kombinasi 4 digit. Ike mengamati sejenak dan berteriak kepada Harvey, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai dari tingkat pertama ke sini? Harvey melirik arlojinya, 20 menit dan 34 detik. Coba masukkan angka itu, teriak Ike. Harvey memasukkan nomor dan menekannya, tetapi kunci kombinasi tidak terbuka. Kodenya salah. Bab 983. Ike, kamu punya berapa lantai di sana? Tanya Nicole. Sisi saya memiliki 8 lantai. Harvey, berapa jumlah pilar batu yang kamu miliki di sana? 15. Coba 6.815, kata Nicole sambil menatap Harvey. Harvey mengetikkan angka-angka dan menekannya, lalu kunci pintu terbuka dengan bunyi klik. Pintunya terbuka. Ayo turun. Harvey mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar terlebih dahulu sementara Nicole dan Ike mengikutinya bersamaan. Pusat pengalaman ini sungguh menyenangkan. Saya suka berada di sini. Harvey tiba-tiba menjadi bersemangat dan berjalan di depan dengan penuh semangat. Mereka telah tiba di tingkat ketiga, dengan senjata paintball ditempatkan di kedua sisi dan pengumuman suara berdering tiba-tiba. Selamat datang di tingkat ketiga, tembak atau mati. Pemain harus mengenakan peralatan pelindung dan membawa senjata sebelum masuk. Nicole memperhatikan perlengkapan dan persenjataan itu, memakainya dengan terampil,
lalu mengambil senjatanya. Dia kemudian melihat ke arah mereka berdua, yang tengah berjuang mengenakan perlengkapan pelindung. Kalian pelan-pelan saja, aku akan masuk untuk memeriksanya. Dengan itu, Nicole masuk ke dalam. Nicole, kamu tidak akan menunggu kami? Tanya Harvey, khawatir bahwa Nicole tidak akan mampu menangani situasi ini sendirian. Kalian terlalu lambat. Nicole terus bergerak. Ada banyak penutup di dalamnya. Nicole datang dari belakang untuk mengamati situasi di sisi lain. Setelah beberapa lama, dia tetap tidak mendengar atau melihat gerakan apapun, jadi dia melangkah maju dengan tenang. Lalu dia mendengar suara gemerisik langkah kaki di belakangnya. Dia menghunus senjatanya dan mengarahkannya kembali ke belakang. Jangan tembak, ini aku, kata Harvey berbisik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Harvey bertanya pada Nicole. Tidak jelas. Semuanya sunyi. Aku sarankan kalian berdua mundur dan mundur di satu tempat untuk berjaga-jaga kalau musuh menyelinap ke arah kalian. Nicole membantu mereka bergerak. Harvey dan Ike saling berpandangan. Tidak masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ike. Lihat apa yang ditutup-tutupi di depan. Kalian berdua diam-diam meraba-raba, kata Nicole. Oke, sambil memberi isyarat, kedua pria itu meraba-raba menuju tempat berlindung yang terletak diagonal di seberang Nicole. Setelah melihat mereka berdua tiba dengan selamat, Nicole membuat gerakan maju, dan mereka bertiga maju ke dua arah. Tiba-tiba ada bola cat yang ditembakkan ke arah mereka, dan Nicole segera merunduk. Ia lalu memberi isyarat kepada Harvey untuk mengangkat topinya dengan senjatanya, dan Harvey pun melakukannya. Nicole melihat waktunya dan menemukan tempat yang tepat di mana tembakan dilepaskan dan menyingkirkan si penembak. Setelah satu rintangan teratasi, mereka kini dapat melangkah maju. Nicole melihat ke arah penutup sedikit di depan dan meluncur ke belakangnya dengan perosotan, namun bola cat itu luput darinya. Harvey dan Ike tercengang saat menyaksikan Nicole melakukan aksinya dengan sangat cekatan. Mereka tidak menyangka Nicole bisa sehebat itu. Aku akan melindungi kalian. Kalian cepatlah lari ke depan, kata Nicole kepada mereka. Ia mengeluarkan granat asap dan melemparkannya sambil memberitahu mereka untuk lari dan menembaki musuh. Adegan itu dipenuhi dengan suara tembakan dari kedua belah pihak dalam pertempuran sengit. Setelah Harvey dan Ike muncul di balik perlindungan, mereka juga menembaki sisi berlawanan, menewaskan dua orang di tengah kekacauan itu. Jika menghitung orang-orang yang telah dikeluarkan Nicole, tim mereka telah mengeluarkan 6 orang. Berapa jauh lagi base camp di depan, Nicole? Tanya Harvey. Bab 984. Kita sudah berjalan sekitar 10 meter. Ini adalah permainan dalam ruangan, tempat ini seharusnya tidak terlalu besar. Kurasa base camp di sisi lain masih sekitar 20 meter di depan. Kata Nicole sambil menoleh ke belakang. Berkat Nicole, Harvey dan Ike dapat sampai sejauh ini, sesuatu yang jelas tidak dapat mereka capai sendiri. Kalian terus saja menembaki di sana sementara aku mencari tempat yang lebih tinggi. Nicole segera pergi. Hei, kamu mau kemana? Harvey berteriak saat Nicole pergi, tetapi tidak ada gunanya. Nicole tiba di tanah yang sedikit lebih tinggi dengan pandangan yang bagus ke seluruh area yang diserang lawan. Yang mengejutkannya, ada area yang luas di depannya. Karena ada kabut yang terbuat dari es kering, tidak mungkin untuk melihat situasi yang sebenarnya. Senjata paintball-nya tidak dapat menembak sasaran, jadi dia hanya dapat menembak musuh di dekatnya, lalu kembali ke tanah. Tepat saat dia hendak maju lagi, Nicole mendengar suara langkah kaki. Mengapa mereka muncul begitu cepat? Saat langkah kaki itu semakin dekat, Nicole menaruh senjatanya di belakang punggungnya. Detik berikutnya, seseorang yang mengenakan perlengkapan musuh terlihat. Tanpa ragu-ragu, dia membanting musuhnya ke tanah, melumpuhkan musuh dengan mencabut batangan darah di tubuhnya. Nicole melepaskannya dan bersiap maju ketika pria itu menyerang Nicole dari belakang lagi. Nicole merasakannya dan menaklukkannya lagi dengan teknik takedon terbalik. Kau sudah mati. Tak ada serangan lagi. Nicole mengingatkannya dengan ramah. Siapa bilang aku mati? Lelaki itu terdengar dingin dan tidak tampak seperti staf dari pusat pengalaman itu. Tepat saat Nicole teralihkan,
lelaki itu melepaskan diri dari genggaman Nicole dan mengeluarkan belatinya untuk ditusukkan lagi ke arah Nicole. Nicole dapat melihat bahwa lelaki itu memegang pisau sungguhan, dan setelah menatap matanya, Nicole menyadari bahwa lelaki ini adalah seorang pembunuh. Nicole dengan cepat menghindar dan tidak terluka. Ia kemudian menendang belati penyerang itu, meraih pergelangan tangannya, dan melemparkannya ke tanah. Pria itu melawan, jadi Nicole mematahkan pergelangan tangannya. Jeritan lelaki itu mengundang api dari seberang. Nicole buru-buru bersembunyi di balik selimut, menginjak pergelangan tangan si pembunuh, dan bertanya, "Siapa yang mengirimmu? Berapa banyak dari kalian yang datang?" Pembunuh itu tidak menjawab, dan Nicole menginjak pergelangan tangannya lebih keras. Dia meringis kesakitan. "Yang ku tahu hanyalah menyingkirkanmu, tidak ada yang lain." Lelaki itu tidak tampak berbohong, jadi dia mengangkat kakinya. "Keluar dari sini, atau aku akan memastikan kau mati di sini." Pembunuh itu bangkit berdiri dan berlari keluar. Nicole memperhatikan dan mendapati bahwa dia sama sekali tidak tampak seperti pembunuh sungguhan. Dia menoleh ke belakang, mencoba mencari Harvey dan Ike, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Nicole tahu bahwa mungkin ada orang berbahaya lainnya di tempat itu dan dengan tegas bergerak kembali untuk mencari Harvey dan Ike. Masih ada bola-bola cat yang datang dari arah depan, jadi Nicole harus mengatasinya terlebih dahulu sebelum menemui Harvey dan Ike. Ia bertindak serius dengan meraih pistol paintball-nya dan berlari cepat ke depan dengan penuh energi, menghindari semua bola cat yang ditembakkan ke arahnya dengan sempurna dan menyingkirkan rintangan-rintangan di depannya dengan beberapa tembakan. Harvey dan Ike, yang masih tak menyadari apa yang tengah terjadi, tetap tak berdaya saat mereka terus maju. Tiba-tiba, sebuah sosok datang dari kejauhan menuju Ike. Mereka berdua mengambil senjata mereka dan menembaki pria yang datang itu. Tetapi ketika pria itu tidak jatuh, Harvey bertanya-tanya. Dia sudah ditembak berkali-kali. Kenapa dia masih berani maju? Saya tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ike. Lari, atau saat dia datang, kita berdua akan mati. Bab 985. Sosok lain menghalangi jalan mereka, meraih Harvey. Setelah mempelajari beberapa teknik membela diri, Harvey dengan cepat menghindari tangan lawan yang mencengkeram. Namun lawan tidak menghentikan serangannya. Setelah gagal mengenai sasarannya, lawan terus menyerangnya. Harvey segera mengangkat pistol paintball-nya dan menembak pria itu. Saat si pembunuh dipukul dan menjerit kesakitan, Ike menarik Harvey kembali dan berlari. Nicole datang dari belakang tepat pada waktunya untuk menemui mereka. "Apakah kalian baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja. Hanya saja satu lawan terkena serangan namun tidak mati. Sebaliknya, dia terus menyerang kami." Nicole segera tahu apa yang telah terjadi dan menunjuk ke arah mereka datang. "Kalian kembali ke tingkat kedua dan panggil staf untuk membawa kalian keluar." Kedua pria itu menatap Nicole dengan bingung, bertanya-tanya mengapa mereka perlu memanggil staf saat mereka masih bermain. Nicole melihat kebingungan di wajah Harvey, tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan, karena si pembunuh sedang mengejar. "Jangan bertanya, lakukan saja apa yang aku katakan." Dia mendorong mereka dan kemudian bersembunyi. Seorang pembunuh melihat tidak ada seorang pun di sana dan mengira mereka bersembunyi, jadi dia memperlambat langkahnya untuk mencari dengan hati-hati. Nicole melihat saat yang tepat untuk menyerang dan mengunci tenggorokan si pembunuh, sambil berpikir untuk menghabisinya saat itu juga. Namun karena ini adalah tempat hiburan, dia tidak membunuhnya tetapi hanya menendang lututnya. Erangan kesakitan sang pembunuh menarik perhatian pembunuh lainnya. Tidak lama kemudian, beberapa orang berkumpul di sekitar, tetapi mereka tidak menemukan Nicole dimanapun kecuali pasangannya di tanah. Para pembunuh mulai mencari-cari Nicole, tanpa menyadari bahwa dia berada tepat di atas mereka dan dapat melihat dengan jelas aksi mereka. Dia menggunakan pistol paintball-nya dan mengarahkan tembakan ke pelipis seorang pembunuh, menjatuhkannya ke tanah. Mendengar suara tembakan, para pembunuh lainnya mendongak lalu segera mengejar Nicole, yang melompat dari satu platform ke platform berikutnya, dan para pembunuh gagal menangkapnya. Nicole mengangkat pistol paintball-nya dan terus menembaki si pembunuh. Karena itu bukan senjata sungguhan dan tidak mengenai bagian vital, para pembunuh yang terlatih tidak terluka.
Nicole membidik kedua pembunuh itu dan memukul mereka di bagian vital, dan mereka pun jatuh berlutut dan menjerit kesakitan. Dia mengambil kesempatan ini untuk melompat dan datang di depan mereka. Siapa yang mengirimmu? Ia harus mencari tahu dalangnya, atau risiko akan selalu mengikutinya dan memengaruhi segalanya. Para pembunuh itu bungkam, menolak untuk membocorkan informasi apapun, mengira Nicole tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan informasi itu. Nicole mengambil belati di tanah dan menusukkannya ke kaki seorang pembunuh. Bicaralah. Pembunuh itu menggertakkan giginya dan bertahan. Kamu punya nyali. Aku akan lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Nicole memutar belati di kakinya sedikit, dan pembunuh itu menjerit kesakitan. Aku akan beritahu kau. Ini Franco. Di mana dia? Tanyaku. Sebelum Nicole dapat menyelesaikan pertanyaannya, seorang pembunuh lain menebasnya dari belakang. Dia menghindar dan menghilang lagi dalam sekejap. Pembunuhnya terus mencari-carinya. Nicole sudah tahu siapa yang mengirimnya, jadi dia tidak perlu menahan diri lagi. Dia mengambil batang baja di tanah dan keluar. Ketika para pembunuh melihatnya, mereka mencengkeram belati mereka dan menyerangnya. Dia dengan tenang memegang batang baja itu dan menunggu mereka datang. Detik berikutnya, tongkat baja dan belatinya saling beradu, menyebabkan percikan api berterbangan di mana-mana saat Nicole dan para pembunuh bertarung dalam jarak dekat. Bab 986. Harvey dan Ike berlari ke tingkat kedua. Setelah memberitahu staf, dia merasa mereka tidak bisa meninggalkan Nicole, jadi mereka menemukan beberapa batang baja dan berlari kembali ke arah Nicole. Saat mereka kembali ke tempat kejadian, para pembunuh telah terjatuh ke tanah. Nicole menoleh ke arah Harvey dan Ike, melemparkan batang baja di tangannya, dan berjalan ke arah mereka. Kenapa kalian kembali lagi? Mereka berdua belum tersadar dari keterkejutan mereka, lalu Nicole melambaikan tangannya di depan mata mereka. Kami khawatir padamu, tapi sepertinya semuanya sudah berakhir. Harvey memandang pria-pria di lantai di belakang Nicole. Pada saat ini, seorang anggota staf bergegas menghampiri dan terkejut melihat pria tak dikenal itu terluka di lantai. Siapa mereka? Serahkan saja pada polisi. Nicole menatap staf itu dan menjelaskan. Ayo pergi. Dia kemudian membawa Harvey dan Ike keluar dari The Octopus Experience Center. Dalam perjalanan pulang, Harvey punya banyak pertanyaan dalam benaknya. Dia sudah lama mengenal Nicole, tetapi dia tidak tahu bahwa Nicole bisa bertarung dengan sangat baik. Jelaslah bahwa orang-orang itu mengejar Nicole. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa orang-orang itu? Sepertinya mereka semua mengejarmu. Entahlah, mungkin teroris yang berada di daerah itu, yang katanya tidak aman. Nicole berdalih. Ya, saya juga mendengar bahwa ada beberapa ekstremis di sini yang membuat masalah dari waktu ke waktu. Ike berhasil mengalihkan pembicaraan. Benarkah? Aku tidak tahu itu. Harvey tidak menekan Nicole lebih jauh. Nicole memandang keluar jendela. Ia tidak menyangka Franco akan mengetahui keberadaannya secepat itu. Namun ia juga bertanya-tanya bagaimana Franco bisa mengetahuinya sedangkan tidak seorang pun mengetahui informasinya. Nicole tidak berbicara sampai dia keluar dari mobil. Ike sempat berpikir untuk mengajak mereka keluar untuk mencoba sesuatu yang menyenangkan, tetapi dia hampir saja membuat mereka terluka. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian hari ini, Nona Riddle, Tuan Ellison. Saya juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ike menatap mereka dengan wajah penuh penyesalan. Tidak apa-apa, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Sebaliknya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Nicole tidak punya niat sedikit pun untuk menyalahkan Ike. Bagaimanapun, dia juga seorang korban dan cukup baik hati untuk mengajak mereka keluar sebentar. Jangan dimasukkan ke hati, Ike. Bukankah kita berdiri di sini tanpa cedera? Harvey mencoba membuat Ike merasa lebih baik dengan lelucon. Baiklah, selamat tinggal, kata Ike sambil berpamitan dan pergi. Nicole masuk ke dalam hotel, dan Harvey mengikutinya keluar kamarnya. Apakah menurutmu kejadian hari ini bisa jadi hanya kebetulan? Harvey melirik Nicole dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Apa maksudmu? Nicole mengerutkan kening pada Harvey. Bisakah kita masuk dan bicara? Harvey melirik ke sekeliling lorong.
Oke, Nicole tidak menolak permintaannya kali ini. Harvey duduk begitu dia berada di dalam. Ada yang mau diminum? Tanya Nicole. Punya anggur merah. Harvey ingin minum anggur merah untuk memeriahkan suasana. Nicole menatapnya. Kami baru saja kembali, dan dia ingin minum. Ada apa dengannya? Bab 987. Ya, Nicole mengeluarkan sebotol anggur merah yang masih tertutup rapat dan menyerahkannya kepadanya. Harvey bangkit dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, lalu memandang Nicole. Kamu mau beberapa? Minum saja sendiri. Harvey menyesap anggurnya. Apa maksudmu tadi? Nicole menatapnya dengan wajah serius, menduga Harvey pasti telah menemukan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan bertanya seperti itu. Apakah kamu tidak merasa terganggu saat Ike mendatangimu tanpa diminta di seminar itu? Tanya Harvey. Kenapa aku harus repot-repot? Bukankah semua orang saling berbicara di sana? Nicole tidak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan atau tidak wajar tentang Ike saat itu. Mungkin Anda benar-benar melihat pemandangan di luar dan tidak memperhatikan orang-orang di tempat tersebut. Aku sudah lama memperhatikan Ike. Dia tidak berbicara dengan siapapun kecuali kamu. Menurutmu mengapa begitu? Harvey menatap Nicole dengan penuh arti. Dia berpakaian rapi, sepatu kulitnya tidak berdebu sedikit pun, jadi dia mungkin menderita misofobia, dan tidak berbicara dengan orang lain juga merupakan bagian dari misofobianya, bukan? Dia benar-benar tidak memperhatikan orang-orang yang ada di dalam tempat itu karena dia memang tidak tertarik. Jadi dia mengabaikan Ike saat dia datang, dan baru setelah Ike mencoba memulai percakapan barulah dia meliriknya. Kau benar-benar mengira dia menderita misofobia. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Apakah gadis kecil sepertimu tidak memiliki perlawanan saat berhadapan dengan pria tampan? Harvey tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit marah. Aku sama sekali tidak tertarik pada pria tampan, oke. Itu tidak seperti yang kau bayangkan. Berhentilah tertawa dan langsung ke pokok permasalahan, kata Nicole. Saya pikir itu bagian dari rencananya untuk memulai percakapan dengan Anda terlebih dahulu untuk saling mengenal sebelum dia berkesempatan mengundang Anda ke pusat pengalaman, dan kemudian baru melaksanakan rencana berikutnya, yaitu mengirim para ekstremis untuk membunuh Anda. Kamu pasti punya imajinasi yang tinggi untuk mengarang hal semacam ini. Nicole menganggap apa yang dikatakan Harvey itu dilebih-lebihkan. Itu memang spekulasiku, tapi satu hal yang pasti, ketika kita berdua berlari keluar dari lantai 3 untuk meminta bantuan, dan aku hendak kembali untuk mencarimu, dia menghentikanku. Lalu aku memaksa, dan barulah dia kembali bersamaku. Harvey menceritakan detailnya kepada Nicole. Nicole menatap mata Harvey, dan Harvey tidak terlihat berbohong. Mungkinkah dia menghentikanmu karena dia khawatir padamu dan bahwa kamu akan berada dalam bahaya jika kamu kembali? Aku rasa tidak. Lagi pula, kita baru saling kenal kurang dari sehari. Kalau kau menghentikanku, kau mungkin akan khawatir dengan keselamatanku. Tapi Ike tidak akan pernah khawatir. Harvey berkata dengan percaya diri. Melalui uraian Harvey, Nicole perlahan merenungkannya. Jika benar seperti yang Harvey katakan, maka Ike bisa menjadi ahli dalam operasi rahasia. Aku harus berhati-hati saat berhadapan dengannya lain kali. Jangan beritahu siapapun tentang ini karena kita masih belum tahu siapa Ike, dan kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Bukankah ada acara makan malam ini? Kita akan menghubunginya nanti. Nicole memberitahu Harvey bahwa dia tidak ingin menakuti Ike kalau dia benar-benar merencanakan sesuatu. Baiklah, jangan khawatir. Harvey menatapnya dengan serius. Kamu kembali dan istirahatlah. Kita akan makan malam bersama malam ini. Nicole ingin dibiarkan sendiri untuk berpikir, jadi dia meminta Harvey pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan bersiap-siap. Kamu istirahat saja. Lagi pula, kamu baru saja melalui sesuatu yang sangat berbahaya. Harvey tahu bahwa apa yang terjadi di pusat pengalaman itu telah menyebabkan banyak kejutan bagi Nicole. Bawa anggur itu bersamamu. Nicole harus tetap waspada sekarang. Oke, Harvey mengambil anggur dan meninggalkan kamar Nicole. Nicole mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Kal, pernahkah kamu mendengar tentang orang ini, Ike? Ike, belum pernah dengar. Ada apa?
Tanya Kal balik. Tidak ada, hanya seseorang yang kutemui di seminar hari ini. Kalau kamu punya waktu, bantu aku memeriksa latar belakang orang ini. Sejauh ini, yang ku tahu namanya Ike. Mungkin namanya juga bukan nama sebenarnya. Nicole sekarang hanya tahu sedikit tentang Ike. Bab 988. Baiklah, saya akan cari tahu dan beri tahu Anda. Saya akan menutup telepon sekarang jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kal sedang mengurus semuanya saat itu. Oke, Nicole menutup telepon, matanya penuh konsentrasi saat ia melihat ke arah sofa tempat Harvey baru saja duduk. Sejak datang ke luar negeri, ia belum berbicara dengan Jared di telepon. Jadi, Jared mengambil telepon genggamnya dan meneleponnya. Telepon diangkat setelah berdering beberapa kali. Apakah serninarnya berjalan lancar? Suara Jared terdengar di telepon. Berjalan cukup baik. Pertemuan itu juga membahas proyek mobil terbang berawak, dan saya kira Harmon akan segera mengadakan konferensi pers. Apakah kamu baik-baik saja di rumah? Tanya Nicole. Tidak begitu baik. Jared terdengar putus asa, seakan-akan seseorang sedang sakit. Nicole mengira dia dalam masalah. Apakah terjadi sesuatu? Aku tak berguna tanpamu. Jared merasakan dia peduli padanya sebelum dia mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Sial, kau membuatku gugup sesaat, gerutu Nicole. Karena kamu sangat merindukanku, aku bisa meneleponmu lewat video sebentar. Nicole juga merindukannya. Tak lama kemudian, Jared melakukan panggilan video padanya, dan dia mengangkatnya. Keduanya akhirnya bisa bertemu satu sama lain dan terbebas dari rasa rindu yang mendalam. Berapa hari lagi yang dibutuhkan untuk kembali ke pihakmu? Tanya Jared. Saya seharusnya bisa kembali besok. Besok, aku akan menjemputmu. Kalau saja dia tidak sedang membawa sesuatu yang harus diurus, dia pasti langsung terbang ke sisinya. Tidak perlu. Itu Harvey, kita akan kembali bersama. Harvey, dia mau ikut juga. Jared kesal mendengar nama Harvey. Dia tidak tahu Harvey juga akan pergi, atau dia akan menemani Nicole. Ya, dia mewakili Ellison Group. Nicole kemudian menyadari apa yang telah dikatakannya dan mencoba menutupinya. Lain kali jika sesuatu seperti ini terjadi, pastikan kau memberitahuku. Jared tidak khawatir pada Nicole, dia hanya khawatir Harvey akan mengganggunya. Keduanya tengah mengobrol ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi di sisi Nicole. Dia tahu itu pasti Harvey yang menjemputnya untuk makan malam. Seharusnya sopir yang menjemputku untuk makan malam, jadi aku harus menutup telepon sekarang. Aku harus pergi. Nicole tidak berani menyebut-nyebut Harvey lagi. Ketika dia membuka pintu, itu memang Harvey. Sopirnya sudah menunggu di bawah. Ayo berangkat. Harvey menatapnya. Mengapa mobilnya datang sepagi ini? Nicole melihat jam. Mungkin karena jaraknya. Harvey tidak yakin. Beri aku waktu sebentar sementara aku berganti pakaian. Nicole menutup pintu kembali. Tak lama kemudian pintu terbuka lagi dan Nicole keluar dengan gaunnya. Harvey tertegun sejenak, karena ini adalah kedua kalinya dia melihatnya mengenakan gaun, dan dia secantik peri. Dia tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Ayo pergi. Nicole melirik Harvey. Baiklah. Harvey membalas dengan ketus dan berjalan bersama Nicole menuruni tangga. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah clubhouse, dan Nicole serta Harvey keluar dan masuk ke dalam. Bab 989. Apakah mereka Nona Riddle dan Tuan Ellison? Tanya resepsionis itu. Ya, silakan lewat sini. Resepsionis memandu mereka ke tempat makan malam. Ini tidak seperti seminar siang hari, ada beberapa wajah yang tidak dikenal pada acara makan malam itu. Saat Nicole dan Harvey masuk, orang-orang yang mengenal mereka menyambut mereka. Kita bertemu lagi, Nona Riddle. Scott menghampirinya. Saya melihat banyak wajah yang tidak saya kenal, Tuan Harmon. Nicole memandang orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah keluarga-keluarga terpandang di daerah ini yang punya urusan bisnis dengan saya. Tapi Anda bisa santai saja dan ngobrol dengan mereka. Ini bagus untuk masa depan Riddle Corporation, kata Scott. Nicole tersenyum. Saya terkesan dengan pidato Anda di seminar siang tadi,
dan saya jadi lebih percaya diri. Proyek mobil terbang berawak bukanlah eksperimen sederhana. Diperlukan seseorang yang memiliki keyakinan dan tekad untuk memimpin tim. Saya berencana untuk memimpin tim sendiri, tetapi ada hal yang lebih penting yang muncul. Saya harus mengurusnya. Dengan mengamati Anda sepanjang hari, saya tahu Anda memiliki keterampilan kepemimpinan dan memiliki keyakinan kuat pada mobil terbang berawak. Jadi, Tuan Harmon, apakah Anda meminta saya untuk memimpin tim R&D? Nicole memotongnya. Benar sekali. Aku tidak dapat menemukan kandidat yang lebih cocok selain kamu. Tuan Harmon, seperti yang Anda katakan, mobil terbang berawak bukanlah eksperimen sederhana. Saya tidak tahu apapun tentang R&D dan benar-benar tidak dapat menanganinya. Terima kasih atas undangan Anda. Nicole menolaknya dengan sopan, karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Selain itu, kekuatan gelap itu mengawasinya dari kegelapan. Dengan segala macam komplikasi yang dihadapinya, itu merupakan ancaman potensial bagi tim R&D. Karena Nicole menolak, Scott hanya bisa memintanya untuk setuju dengan cara yang bijaksana. Saya tahu Anda tidak mengerti R&D. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan apapun. Datanglah saja sesekali dan berikan dorongan semangat kepada anggota tim. Asisten akan mengurus sisanya untuk Anda. Tuan Harmon. Nicole hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Harvey menyenggolnya ke samping. Tuan Harmon, Nicole mungkin butuh sedikit waktu untuk memikirkannya. Karena ini bukan masalah kecil, Harvey angkat bicara untuk menenangkan keadaan. Benar, mungkin aku terlalu putus asa. Semoga kau tidak keberatan, Nona Riddle. Tidak perlu terburu-buru untuk membalasku. Kau kembali saja dan pikirkanlah. Aku akan membiarkan kalian melakukannya. Scott minta diri, tidak memberi Nicole kesempatan lagi untuk menolak. Harvey, apa yang sedang kamu lakukan? Nicole menatapnya dengan tidak senang. Jangan terburu-buru menolak permintaan dari tokoh terkemuka seperti Tuan Harmon. Setujui permintaannya terlebih dahulu, baru kemudian hadapi tantangannya. Harvey telah cukup lama berkecimpung di dunia bisnis untuk mengetahui aturan-aturannya. Jangan bicara tentang hal lain. Jika Anda ikut ambil bagian dalam pengembangan mobil terbang berawak, akan ada lebih banyak peluang bisnis antara Riddle Corporation dan Aegis Corporation. Saya yakin tidak hanya Aegis Corporation, tetapi juga banyak perusahaan lain yang akan mencari kerja sama dengan Riddle Corporation di masa mendatang. Harvey tampaknya telah melihat masa depan yang cerah dari Riddle Corporation. Setelah mendengarkan analisis Harvey, Nicole tiba-tiba merasa bahwa sebenarnya tidak ada salahnya bagi Riddle Corporation. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Karena Tuan Harmon sudah pergi mengobrol dengan yang lain, dia hanya bisa berpikir-pikir. Harvey, kamu lihat Ike? Tanya Nicole, tiba-tiba teringat apa yang terjadi hari itu. Belum, kalau aku jadi dia, aku yakin aku juga tidak akan ada di sini, kata Harvey. Nicole mendesah. Kalau benar apa yang dikatakan Harvey siang tadi, tidak akan mudah menemukan Ike lagi. Keduanya mengamati tempat itu tanpa menemukan Ike, jadi mereka pergi ke ruang tunggu dan duduk, menyaksikan para petinggi di pesta makan malam itu saling berbincang. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Mengapa kalian berdua duduk di sini? Ike datang terlambat karena dia sedang sibuk dengan sesuatu sebelumnya. Sambil menoleh ke arah suara itu, Harvey berseru, Ike, apakah kamu senang bertemu denganku? Ike menyapa Harvey dengan hangat. Setelah apa yang terjadi di pusat pengalaman, dia merasa seperti mereka adalah kawan seperjuangan yang telah berperang bersama. Bab 990. Ya, Harvey melirik Nicole dengan ragu. Kenapa kamu datang terlambat? Nicole bersikap wajar dan menyapa Ike seperti biasa. Saya kesibukan dengan beberapa hal, jadi saya datang agak terlambat. Untungnya pestanya belum berakhir, canda Ike. Tidak apa-apa, pesta makan malamnya baru saja dimulai belum lama ini. Harvey akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Ike, kamu dari mana? Tanya Nicole. Saya lahir di Vatoria, bersekolah di sini, dan datang ke perusahaan ini setelah lulus untuk melakukan pengembangan produk sepanjang waktu. Ike menggambarkan sesuatu tentang dirinya sendiri. Nicole menatap Harvey dengan tajam,
yang berarti bahwa Ike tidak seperti yang dikiranya, bahwa dia adalah seorang lulusan universitas serius yang bekerja untuk Tuan Harmon. Harvey menatap Nicole dengan bingung. Dia hanya menebak-nebak sebelumnya, jadi dia pikir dia tidak bisa disalahkan untuk semua ini. Apa pendapatmu tentang proyek mobil terbang berawak? Nicole ingin mendengar pendapat Ike. Mobil terbang berawak adalah ide yang bagus. Ada kemungkinan besar itu akan menjadi salah satu kendaraan terpenting di masa depan. Ini adalah pendapat Ike sendiri. Anda benar, masalah kemacetan lalu lintas semakin parah di jalan-jalan di banyak negara sekarang. Kita harus menemukan solusi yang baik, atau cepat atau lambat, jalan-jalan akan menjadi seperti tempat parkir, yang dipenuhi mobil. Alasan Nicole memiliki pandangan yang menyetujui mobil terbang berawak didasarkan pada situasi kemacetan lalu lintas saat ini di seluruh dunia. Benar, sebenarnya, tim saya dan saya telah meneliti mobil terbang berawak selama beberapa waktu. Di lab R&D kami telah menghasilkan prototipe, yang dapat menempuh jarak pendek, tetapi belum sempurna. Masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Saat Ike berbicara tentang mobil terbang berawak, wajah berseri-serinya tiba-tiba berubah muram. Anda sudah membuatnya, bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Harvey memandang Ike dengan takjub. Tentu saja, kalian berdua adalah temanku. Harvey melirik Nicole. Di sini agak membosankan. Bisakah Anda menunjukkan tempat-tempat ini kepada kami sekarang jika memungkinkan? Kami akan berangkat besok. Ike berpikir sejenak dan menatap Nicole. Tentu, ayo pergi. Setelah Nicole mengucapkan selamat tinggal kepada Scott, dia pergi bersama mereka ke pusat penelitian dan pengembangan Ike. Cal sedang melakukan pengintaian ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari Zain. Segera kembali ke pangkalan, disalin. Setelah Cal menerima pesanan, dia pergi sebelum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Nicole. Kembali di pangkalan, Zain telah mengumpulkan timnya. Zain, apa yang terjadi? Cal bertanya saat dia datang ke sisi Zain. Salah satu pabrik produksi Churley Corporation akan segera berada di bawah kendali The Raven. Kita harus mengambil alih pabrik produksi itu sebelum The Raven mengambil alih. Mata Zain penuh dengan tekad, dia bertekad untuk menang. Ya, semuanya bergerak dan naik ke pesawat. Zain memberi perintah, dan anak buahnya berlari menuju pesawat kargo dengan gugup namun tertib. Apakah kau melihat Nicole di landing box? Zain bertanya pada Cal di pesawat. Ya, dia baik-baik saja. Dijanjikan bahwa dia bisa menemuinya lagi, tetapi sekarang dia sedang naik pesawat menuju tempat lain.